Awal-awal Perang Dunia Kedua di tahun 1939, pasukan Soviet banyak menderita akibat lemahnya armada tank yang mereka miliki. Tank mereka mudah hancur dan meleleh jika terkena bom tank Panzer. Pihak komandan berkeputusan bahwa mereka harus membuat sebuah tank baru yang ganas dan tahan leleh jika mereka ingin menang perang. Dimulailah proyek pembuatan tank baru tersebut. Tahun 1940-nya, di daerah Kharkiv, pabrik nomor 183, proyek pembuatan tank ini dilakukan. Namun di tengah proses pengerjaan, muncul kemudian kabar dari Moskow bahwa pihak workshop dilarang untuk mengirimkan prototipe tank tersebut ke Kremlin karena dikhawatirkan akan ada sabotase di tengah perjalanan. Kepala proyek jadi pusing karena mereka sendiri sudah kebelet ingin melakukan tryout tersebut di hadapan Stalin. Kebetulan tanggal 17-nya ada parade yang akan dilakukan di depan Kremlin. Muncul kemudian sebuah ide agar mereka sekalian saja mengirim prototipe tank tersebut dengan langsung memakainya jalan menuju ke Moskow. Sekalian mereka melakukan uji coba lapangan terhadap ketahanan tank baru itu. Usulan tersebut mendapatkan tentangan keras dari pihak militer. Namun demikian, pihak engineer tetap merencanakannya. Jarak dari lokasi mereka menuju Moskow adalah sekitar 800 km. Dengan menggunakan tank, mereka bisa nerabas beberapa medan untuk mempersingkat jalur tempuh. Mikhail Ilyich, sang kepala proyek, mencanangkan agar mereka menempuh jarak 200 km saja per harinya, dan selang 1 hari mereka melakukan pemeliharaan mesin. Akan ada cukup waktu untuk tiba di Moskow sebelum tanggal 17-nya. Pembicaraan mereka kembali terdengar oleh Pyotr Andreyevich, sang perwakilan dari pihak militer. Dia tetap melarang pengiriman tank baru itu karena beresiko akan bocornya rahasia negara. Tank baru yang masih belum fix ini masih jadi barang top secret bagi pihak militer sendiri. Namun demikian, Mikhail Ilyich sudah sangat berambisi untuk memperlihatkan hasil ciptaannya kepada Stalin. Oleh karenanya, ia pun minta izin langsung ke pihak Moskow untuk melakukan misi percobaan tersebut. Pihak Moskow pada akhirnya menyetujui asalkan mereka bergerak serahasia mungkin. Disepakati kemudian bahwa pihak engineer akan dikawal oleh pihak militer untuk melakukan test drive itu. Namun jika terjadi gangguan yang membahayakan di tengah perjalanan, pihak militer berhak menggagalkan misi tersebut. Pihak workshop pun bersiap untuk melakukan perjalanan itu. Namun sebelum keberangkatan, sudah terjadi saja pertengkaran antara Mikhail Ilyich dan Kataeva, sang chip designer dari tank tersebut. Kataeva merasa berhak untuk ikut dalam tes lapangan itu, namun Ilyich keberatan karena kagok kalau ada wanita yang ikut dalam perjalanan. Mikhail Ilyich males nantinya akan mendengar-dengarkan cewek di jalanan yang ngeluh panas, mega peluntur, dan lain sebagainya. Sementara kesibukan di workshop masih berlangsung, mereka semua tidak sadar bahwa ada seseorang yang bertindak sendiri di luar pengetahuan mereka. Pergerakan dari orang yang ternyata adalah mata-mata Nazi itu sudah dilakukan jauh sebelumnya. Pihak Nazi sudah mendapatkan bocoran soal sedang dibuatnya tank baru oleh pihak Soviet. Untuk itu mereka pun akan melakukan sabotase agar tank ini nggak pernah sampai ke kota Moskow. Pasukan gerilya bayaran Nazi akan diutus untuk mengganggu rombongan tank di perjalanan. Dua tank prototipe ini pun melakukan konvoi dengan diiringi oleh satu kendaraan maintenance yang mengikuti dari belakang. Sengaja mereka mengambil rute medan yang berat sekalian untuk menguji ketahanan tank baru tersebut. Namun belum jauh mereka melaju, sudah terdapat sekelompok pasukan berkuda yang mengintai dari kejauhan. Ancaman sudah mulai mendekat. Rombongan tank ini pun terus melaju, tapi karena bosan dalam perjalanan yang monoton, Mikhail Ilyich kemudian menyuruh drivernya untuk ngebut nyusul tank di depan. Tank baru ini ternyata punya speed yang lumayan tinggi. Balap-balapanlah kedua tank tersebut seperti balapan liar di jalur jonggol. Truk pihak militer sampai kewalahan untuk keep up dengan mereka. Lama-kelamaan penasaran juga kru dari truk ini, mereka pun ikut ngepot coba ikut balap-balapan. Setelah berada di depan,
Mr. Andreevich yang kemudian menentukan speed yang harus mereka pakai. Sudah pusing, dia terus dibawa ugal-ugalan. Truk itu kemudian berhenti ketika ada seseorang yang mengetuk jendela dari belakang. Andreevich membuka pintu belakang truk. Di sana ternyata terdapat seorang Kataeva. Cewek yang diam-diam nyusup ini telah menemukan kebocoran pada tabung gas oksigen yang mereka bawa. Ia curiga telah ada usaha untuk melakukan sabotase. Namun saat itu pihak militer malah lebih fokus terhadap kehadiran cewek ini yang membantah perintah atasan. Keributan akhirnya terjadi sebelum terhenti oleh meledaknya truk tersebut. Benar sudah dugaan Kataeva bahwa perjalanan mereka telah coba disabotase. Ada pengkhianat di antara mereka, oleh karenanya Andreevich meminta mereka untuk segera balik menuju ke Kharkiv. Namun Mikhail Ilich menolaknya karena kalau mereka balik berarti usaha sabotase perjalanan telah berhasil sukses. Namun untuk lanjut, mereka sudah tidak punya cadangan bahan bakar dan spare part untuk maintenance di perjalanan. Pada akhirnya mereka pun sepakat untuk meninggalkan Kataeva dan Arkady sang sopir truk di tempat itu agar mencari pertolongan sendiri, sementara dua tank terus melaju menuju tujuannya. Ditinggallah dua orang ini di lokasi tersebut, diminta untuk mencari desa terdekat. Sebelum berangkat jalan, Kataeva menyempatkan diri dulu mencari sungai untuk buang hajat, namun ternyata ia malah kegep oleh seorang penduduk setempat. Arkady yang kemudian mencarinya berakhir frustasi, ia pun memutuskan untuk jalan sendiri. Si penculik Kataeva itu ternyata adalah komplotan dari residivis, gangster Rusia yang memilih tinggal di lokasi yang terpencil. Bandit itu kemudian melapor kepada bosnya bahwa ia juga menemukan dua buah traktor yang keren yang lagi parkir di sebuah danau. Ia mengusulkan agar mereka mengerahkan pasukannya untuk menjarah traktor tersebut. Pagi itu pasukan gerilya yang merupakan tim bayaran pihak Nazi sedang mengintai di lokasi tank sedang berhenti. Namun sebelum mereka sempat beraksi, muncul kawanan bandit tadi yang langsung menyerang para punggawa tank. Pertempuran pun terjadi, namun karena gak seimbang, Mikhail Ilich menyuruh mereka agar segera pergi dari TKP. Saat itulah muncul kemudian sang bandit dengan memperlihatkan Kataeva yang sedang mereka sandera. Pihak punggawa tank diminta untuk menyerah kalau nggak mau cewek itu mereka cincang. Pada akhirnya punggawa tank pun harus mengikuti kemauan para bandit untuk membawa kendaraannya ke lokasi base camp mereka. Pasukan gerilya hanya bisa memandangi kejadian itu dari kejauhan. Sementara itu Arkady sendiri sudah tiba di pabrik dan melapor kepada bosnya. Sang bos pun melapor ke pihak Moskow untuk tetap meyakinkan agar mereka gak khawatir kalau saja rombongan tank tiba telat dari waktu yang ditentukan. Setelah itu mereka pun stres sendiri membayangkan jika tank itu gak nyampe ke hadapan Stalin. Di markas bandit, sang bos yang sudah meriksa kendaraan hasil jarahan jadi panik luar biasa mengetahui bahwa barang itu adalah tank militer, bukan traktor seperti yang disebut oleh anak buahnya. Marah besar ia melihat kekovlokan anak buahnya itu. Dia sudah membayangkan bahwa armada pasukan merah akan datang untuk menyerbu markasnya jika tahu kalau propertinya sudah mereka curi. Sebisa mungkin mereka harus segera menyingkirkan tank itu dari tempatnya. Sementara itu, orang dari pihak tank sendiri berpikiran bahwa demi menjaga rahasia negara, mereka nggak akan bilang apa-apa soal profil tank tersebut. Mereka akan berusaha menjauhkan sangkut paut tank itu dari pihak militer. Saat itu tiba-tiba datanglah kemudian seseorang untuk menghadap bos para bandit. Orang dari kelompok gerilya datang untuk menebus tank tadi yang dia bilang adalah miliknya yang telah dicuri. Ditawarkanlah uang segambreng kepada pihak bandit dan akhirnya pihak bandit pun gak banyak tanya lagi. Namun kemudian mereka pun jadi rakus, mereka minta harga double dari yang ditawarkan oleh orang dari pihak pasukan gerilya. Bos bandit kemudian datang menghampiri para punggawa tank. Dia mengabarkan soal datangnya orang dengan uang segambreng yang menawar tank milik mereka.
Kini sang bos bandit jadi penasaran ada apa sebetulnya dengan tank ini dan dari mana pihak dari orang yang menawar tadi. Andreevich cuma punya satu kesimpulan bahwa itu pasti dari pihak musuh Soviet. Kini dia bisa enak menyalahkan Illich tentang bahaya yang pernah ia singgung tempo hari. Saat obrolan masih berlangsung, datanglah kemudian serangan yang tiba-tiba dari pihak para pasukan bayaran Nazi. Mereka rupanya sudah menolak untuk lanjut negosiasi. Tank itu akan mereka rebut dengan jalan kekerasan. Basecamp para bandit ini pun habis dihajarnya. Sementara pihak bandit sibuk melawan serangan musuh, Mikhail Illich dan punggawa tank akhirnya kabur dari tawanan bandit dan bergerak menuju kendaraannya. Di tengah jalan, mereka masih sempat menemukan Kataeva lalu membebaskan chief engineer itu dari tahanan para bandit. Lalu mereka pun masuk ke dalam tanknya masing-masing. Segera setelah mereka berada di dalam, diluncurkanlah misil dari tank itu dan serangan pihak gerilya pun berhasil dihentikan. Gusar karena markasnya jadi hancur, Atamat sang bos bandit langsung mengusir para punggawa tank untuk segera pergi dari tempatnya. Namun demikian, tank itu tidak bisa pergi begitu saja karena tangki bahan bakarnya sudah bocor dihajar peluru musuh. Atamat kemudian mengajak Mikhail Illich dan rekan untuk mengikutinya. Ia membawa orang dari pihak tank ke gudang pribadi yang mana memuat timbunan BBM dalam jumlah yang sangat banyak. Atamat menyuruh Illich mengambil seperlunya agar tank mereka bisa pergi sejauh mungkin dari tempatnya. Insiden pembajakan itu pada akhirnya jadi membawa berkah kepada rombongan tank karena sekarang urusan bahan bakar sudah jadi terpecahkan. Kini rombongan tank pun bisa melaju tanpa hambatan. Kota-kota di antara pun mereka lalui dan terus mendekat menuju Moskow. Sementara itu pihak komandan Nazi jadi dongkol luar biasa mengetahui kegagalan misi para pasukan gerilya. Untuk itu, ia pun memutuskan untuk turun langsung ke lapangan sebelum akhirnya rombongan tank itu keburu tiba di kota Moskow. Turunlah kemudian Pak Komandan ini dengan menggunakan motor agar bisa lebih cepat mengejar tank Soviet itu. Di kota Moskow sendiri, persiapan parade mulai dilakukan. Pihak militer sudah menjatah lokasi tank baru mereka pada bila barisan yang ke-34. Disitulah muncul ide untuk menamai tank baru itu dengan sebutan tank tipe T-34. Hari sudah mulai malam, rombongan tank masih terus melaju menuju lokasi yang dituju. Suasana di dalam tank sudah mulai hening. Beberapa penumpang yang kelelahan tak kuasa menahan kantuk. Mereka pun tertidur kecuali drivernya yang terus getol menginjak pedal gasnya. Rombongan konvoi motor pihak Nazi pada akhirnya berhasil menemukan jejak tank itu. Salah seorang dari pengendara kemudian naik ke atas tank tanpa disadari oleh para penumpangnya. Orang itu berusaha untuk melobangi atap tank dengan pijaran api, namun kali ini bahan besi baja dari tank baru itu bandelnya luar biasa. Kegiatan tersebut kemudian terhenti ketika sebuah lampu spot tiba-tiba menyinari mereka. Pasukan motor Nazi pun segera melipir menghindari sinar, lain halnya dengan dua tank yang gak mungkin sembunyi di balik semak. Ternyata saat itu mereka telah tiba di sebuah basis militer pasukan merah. Komandan pasukan itu kemudian menyuruh semua penumpang tank untuk menyerah kalau tidak ingin dihajar oleh senjata anti-tank milik mereka. Orang di dalam tank masih berpikir keras apa yang harus mereka lakukan saat itu. Andreevich sendiri pada akhirnya memilih untuk menyerah. Ia pun langsung pergi ke tank depan mengajak Illich untuk mengikuti kemauan komandan setempat. Namun sikap dari Andreevich beda halnya dengan sikap Kataeva sang chief engineer. Kataeva mengukur dari senjata yang dimiliki oleh pasukan di depan dengan kemampuan dari tank hasil rancangan mereka. Simba ini yakin bahwa tank itu masih sanggup untuk menahan gempuran peluru para pasukan. Sang sopir tank pun ia suruh untuk nggak jadi penakut, maju terus pantang mundur. Illich pun jadi kaget luar biasa ketika melihat tank di belakang tiba-tiba maju tanpa komandonya. Benar saja, pasukan merah pun langsung melontarkan bomnya yang tepat mengenai badan tank itu. Tank itu pun terhenti, namun tidak terjadi sesuatu terhadapnya. Bodi tank itu masih mulus dan mesinnya pun masih bisa menyala. Semua orang yang menyaksikan jadi tercengang dibuatnya.
Tembakan kedua pun dilepas terhadap tanknya Illich dan kembali tidak berhasil mencederai tank baru tersebut. Kedua tank ini pun lanjut melaju untuk mengejar waktu menuju Moskow, tidak menghiraukan pasukan merah yang terus menyerang mereka. Sementara komandan Nazi jadi ketar-ketir, jenderal di pasukan merah merasa puas mendengar kabar itu ketika esok paginya komandan pasukan tadi melapor tentang dua tank siluman yang tadi malam lewat dari pos komandonya. Pihak pasukan di bawah belum ada yang tahu mengenai tank baru tersebut. Esok paginya dipakai oleh Pak Kepala Proyek untuk melakukan review dari uji ketahanan tank baru mereka ini. Setelah itu, mereka pun merencanakan lagi rute yang akan mereka ambil. Sebisa mungkin, kini mereka harus menghindari open road sekalian untuk mempersingkat jarak. Mereka akan mengambil jalan pintas dengan menerabas hutan. Jalan lagilah rombongan tank tersebut, kali ini dengan mengambil rute yang lebih berat. Namun demikian, medan berat itu pun masih bisa mereka tempuh. Kini mereka pun makin dekat menuju Moskow. Mereka kembali masuk ke jalan besar ketika bertemu dengan sebuah rawa. Kali ini perjalanan itu mereka lakukan sampai lepas waktu malam. Esoknya pagi-pagi di kota Moskow sendiri sedang dilakukan persiapan parade. Masuk hari agak siang, mereka jadi terbingungkan dengan absennya tank yang sudah mereka jatahkan slotnya untuk tampil di hadapan Stalin. Saat itu tank T-34 ini ternyata malah mendapatkan kendala amblas ketika menyeberangi sebuah jembatan yang reyot. Jika mereka sibuk mengurus evakuasi tank itu, nantinya akan beresiko mereka telat nyampe menuju Moskow. Pada akhirnya sebuah pengorbanan pun dilakukan. Andreyevich mempersilahkan tim engineer untuk pergi tanpa dirinya. Ia memberikan jatahnya menghadap Stalin kepada Kataeva. Berangkatlah kemudian tank yang satunya untuk mengejar waktu Stormuka ke hadapan Stalin. Kembali mereka harus menembus jalanan berat untuk mengarungi perjalanan itu. Di tengah jalan Mbak Kataeva minta berhenti untuk buang hajat. Mikhail Illich menunggu bersama Vasya, sang driver di dalam tank. Saat itu Vasya tiba-tiba memanggil Illich dan langsung menghajarnya. Ternyata selama ini dialah sang pengkhianat yang jadi mata-mata Nazi. Illich mulai sadar dari pingsannya dalam keadaan tangannya sudah terikat. Sekarang akhirnya dia tahu siapa biang kerok semua sabotase yang telah terjadi. Vasya si driver gaik ini terang-terangan bilang bahwa mereka sebetulnya sudah memilih majikan yang salah. Vasya mengajak Illich untuk membelot ke pihak seberang, di mana di negara itu jasa mereka akan lebih dihargai secara lebih layak dan profesional. Hidup mereka pun akan lebih bermartabat ketimbang hidup di negara komunis tanah air mereka. Illich yang idealis ini tidak bisa dibujuk oleh tawaran harta dan nama besar. Walaupun demikian, dirinya tetap orang Rusia. Satu lagi yang ia bilang bahwa dirinya sangat benci dengan pengkhianat. Saat itulah Vasya mulai murka. Ia pun membawa Illich keluar dari dalam tank. Percuma karena nggak bisa dibujuk, Vasya akan membunuh Illich saat itu juga. Namun, Vasily atau Vasya ini telah underestimate dengan keberadaan Kataeva yang kemudian menghajarnya duluan dengan sebuah singkup. Saat tank tadi mulai jalan, rupanya Kataeva langsung loncat dan naik menuju bagian armor di luar tank. Kini giliran prajurit gaik itu yang balik mereka tahan. Illich mengikatnya dan meninggalkannya di pinggiran jalan hutan, sementara mereka akan terus melaju menuju kota Moskow. Di traktor kedua, Andreyevich dan drivernya sedang memikirkan langkah selanjutnya ketika akhirnya mereka mendengar seru-deru motor yang mendekat ke arahnya. Keduanya pun langsung masuk ke dalam untuk bersembunyi. Rombongan itu memang dari pihak Nazi yang membuntuti dari belakang. Dikira bahwa tank itu sudah ditinggal, Pak Komandan pun menyuruh anak buahnya untuk menderek tank tersebut. Didereklah tank ini keluar dari lubang oleh motor-motor Jerman yang super power itu. Ketika akhirnya tiba di landasan, driver di dalam langsung menghidupkan tanknya dan bermanuver membantai armada motor Nazi beserta para punggawanya. Loloslah sudah, kemudian tank itu kembali melaju menuju kota Moskow untuk menyusul tank pertama. Di kota Moskow sendiri, Joseph Stalin sudah hadir untuk menilik satu persatu peserta parade yang telah berjejer.
Namun di baris ke-34 itu tidak ada tank yang dipajang, hanya engineer-nya saja yang setor muka ke sang pimpinan Soviet. Mikhail Ilyich Koskin rupanya ingin mempresentasikan langsung kemampuan dan kekuatan tank baru bikinannya ini. Kedua tank itu pun diminta untuk berdemonstrasi dengan iringan narasi bahwa tank tersebut telah menempuh jarak sekitar 800 km dari Kharkiv menuju lokasi itu. Melihat ketangguhan dan kebandelan tank tersebut mengarungi medan tantangan di sepanjang perjalanan, Joseph Stalin pun jadi teryakinkan. Tanpa ragu, ia pun menunjuk T-34 ini sebagai armada utama pasukan merah dalam melakukan pertempuran darat. Tank T-34 ini menjadi senjata andalan pasukan Uni Soviet dalam memerangi pasukan panser Nazi di Perang Dunia Kedua. Sebuah monster perang yang diupdate di tahun 1944-nya dalam model T-3485, tank yang juga sangat disegani oleh para jenderal di Wehrmacht Jerman. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.